Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita tahu bahwa untuk Semarang dan sekitarnya sedang terjadi banjir, sedang terjadi tanah longsor, tapi Miss selalu berharap dan berdoa semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kendali serta proteksi Tuhan. Ya, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, yuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan, kita mengingat akan kebesaran Tuhan. Kita selalu berharap bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan bisa kita lalui tanpa campur tangan dan kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan, Kaulah harapan dalamku menjalani kehidupan ini. Kaulah harapan di tengah-tengah masalah yang sedang kami pergumulkan. Ajari kami untuk selalu tetap berada di jalan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Tuhan dalam hidup kami. Kaulah lentera dalam setiap jalan yang kami lalui. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan, Kaulah yang bisa membantu dalam setiap jalan yang kami lalui. Kini kami akan menghadapi hari-hari kami, kini kami akan memulai hari kami dengan aktivitas yang akan kami lalui. Berkati kami Tuhan, berkati dalam setiap langkah yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam devotion online SMK Kristen Bangsa Semarang hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Saya percaya hari ini kalian juga diberkati Tuhan dengan sangat ajaib dan luar biasa. Nah, sebelum kita mulai devotion kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dan membaca ayat hafalan kita di bulan Februari ini yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Sudah dibacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, Saudi mau mengambil tema devotion kita pada pagi ini adalah mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini kita diingatkan kembali untuk kita belajar tentang cinta Tuhan atau cinta kita pada Tuhan yang mula-mula, yaitu yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya. Artinya apa? Kita pasti sering mendengar bahwa beberapa teman kalian mungkin berkata, "Aku mengasihi Tuhan, aku berbakti pada Tuhan. Dengan cara apa? Aku ikut ibadah setiap minggu, aku membaca firman, nah, dan aku ikut persekutuan doa." Nah, pertanyaannya, apakah itu juga bisa kita definisikan sebagai orang yang mengasihi Tuhan dengan benar atau dengan yang sesuai? Nah, kita pernah atau sudah pernah membaca perikop firman bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengerti firman itu kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ya, tidak semua orang yang rajin membaca firman itu bisa menjadi pelaku kebenaran firman itu sendiri. Nah, kalau kalian mau mengasihi Tuhan, maka yang Tuhan inginkan adalah kalian melakukan firman itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kalian untuk kalian bisa melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan atau Tuhan inginkan dalam kehidupan kalian. Hari-hari ini saya rasa cukup berat. Saudara-saudara kita di kota Semarang terutama sedang mengalami berbagai macam bencana alam. Ada banjir, mungkin juga di tempat kalian juga masih membersihkan ya bekas-bekas lumpur-lumpur sisa banjir, air yang masuk ke rumah kalian atau di lingkungan kalian. Ya.
Tapi kita tetap percaya sebagai orang anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu biar terjadi. Dan ingat, Tuhan tetap menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita berada atau di situasi yang paling sulit dalam kehidupan kita semua. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Hari-hari ini yang kalian sedang mengalami kendala, kesulitan, mengalami berbagai macam problem, masalah, ingat, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak boleh menggerutu dengan apa yang kita alami, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan izinkan itu memang terjadi. Nah, berbicara tentang ini, tentang ayat ini, bahwa kita itu melakukan kasih itu tidak hanya dari perkataan, tapi harus lewat perbuatan. Contoh atau beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Di Roma 12 ayat 21 mengatakan, kehendak Tuhan adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dunia berkata, pembalasan itu pasti lebih kejam dari perbuatan yang kita sudah terima. Tapi ingat, kita sebagai orang-orang percaya diajar Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Berkati orang yang berbuat salah kepadamu, doakan, lepaskan pengampunan, maka hidupmu dan hidup orang ini juga akan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Yang kedua, belajarlah untuk suka menolong orang lain. Artinya apa? Kalian menolong tanpa pamrih, menolong karena memang orang itu butuh bantuan, tidak cuma dari materi, tapi dari tenaga, bisa pikiran, ataupun kalian bisa menyenangkan atau memberkati dengan perkataan orang-orang yang sedang remuk hatinya, yang sedang sedih menghadapi berbagai macam masalah. Yang ketiga, miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Artinya apa? Belajarlah kalian itu selalu berhubungan intim atau berhubungan dekat dengan Tuhan. Berhubungan karib dengan Tuhan, sehingga apapun yang kalian minta dalam doa itu Tuhan pasti bisa menjawabnya tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat, hiduplah dalam ketaatan dan lakukan perintah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan, kalian lakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kalian ditemui jadi orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Yang terakhir, gunakanlah talenta yang kalian miliki itu untuk melayani Tuhan, menyenangkan Dia. Yang suka musik, pintar musik, pintar bernyanyi, lakukanlah itu semua layanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak hanya kalian bisa bicara saja, tapi kalian juga menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Tetap semangat, tetap percaya bahwa di tengah badai yang muncul pasti akan ada pelangi yang akan keluar atau memberkati hidup kalian. Ingat, di saat kalian mengalami hal yang sangat susah, sangat berat, Tuhan Yesus selalu ada dan berjalan bersama kalian melewati setiap persoalan, setiap badai yang menghadang kalian. Dan percaya, pelangi Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan Tuhan berkat untuk seluruh orang tua, murid, dan peserta didik di SMK Kristen Tengah Bangsa Semarang ini Tuhan. Di saat kondisi seperti ini sangat sulit, berbagai macam bencana mereka hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang tetap memegang hidup hamba-Hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati orang tua murid yang ada dan berkat yang terbaik dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau juga memberkati siswa-siswa kami yang sedang pembelajaran jarak jauh di rumah Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Roh hikmat, takut akan Tuhan juga Engkau curahkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota Semarang ini, sehingga semoga bencana alam segera berlalu dari
kota ini Tuhan, dari Jawa Tengah, dari Indonesia Tuhan, sehingga belas kasihan-Mu terpancar untuk kota kami, provinsi kami, dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, Kau yang beracara atas hidup kami Tuhan, berdiri atas pribadi, dan semua ada dalam kendali-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. SMK bisa.